Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih diberi kesehatan dan kesempatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang hukum Ohm dan hambatan. Jadi kembali lagi ke materi perkuliahan fisika lanjutan. Jadi ini salah satu materi perkuliahan di fisika lanjutan. Nah, jadi di dalam pelajaran fisika atau di kelas fisika kita sudah mempelajari listrik. Nah, sudah mempelajari listrik yang arusnya searah. Nah, listrik arus searah dalam suatu rangkaian terbuka maupun tertutup. Jadi untuk memahami dari rangkaian arus listrik tersebut ada beberapa hukum yang harus kita ketahui. Salah satunya adalah hukum Ohm. Nah, hukum Ohm ini adalah suatu pernyataan yang menyebabkan atau yang menyebutkan bahwa listrik yang mengalir pada suatu kawat konduktor sebanding dengan beda potensial atau tegangan, yaitu volt yang diberikan pada ujung-ujungnya. Seperti pada gambar di bawah ini bisa dilihat bahwa kuat arus listrik itu mengalir dalam suatu penghantar sepanjang kawat ini yang sebanding dengan beda potensial antara ujung-ujung penghantarnya. Nah, artinya semakin besar beda potensial, semakin besar tegangannya, maka semakin besar arus yang akan mengalir pada kawat tersebut. Nah, sebaliknya lagi, jika beda potensial yang diberikan diperkecil, maka semakin kecil juga arus yang mengalir pada kawat tersebut. Jadi dari pengertian dari hukum Ohm itu bisa dirumuskan bahwa perumusan dari hukum Ohm adalah V sama dengan R kali I atau I sama dengan V. Nah, seperti ini. Jadi ini tiga komponen ini saling berkesinambungan. Nah, kita telah mengenal ya tiga besaran ini. Kita sudah mengenal tiga besaran ini. Besaran yang ada di dalam listrik dinamik, yaitu kuat arus listrik, tegangan, dan hambatan. Nah, jadi ketiga rumus ini, ketiga komponen atau persamaan atau besaran, tiga besaran ini dirumuskan oleh George Simon Ohm. Nah, ini pada tahun 89 sampai dengan 1854. Jadi tiga komponen ini, tiga besaran ini lebih dikenal dengan sebutan hukum Ohm yang penurunannya seperti persamaan berikut. Jadi kita sudah mengetahui dari persamaan ini jika R-nya yang dicari, maka rumusnya akan menjadi volt per I, tegangan per kuat arusnya dengan satuan Ohm, karena yang dicari adalah hambatan dari suatu penghantar tersebut. Nah, hambatan suatu penghantar. Nah, di hambatan suatu penghantar ini bisa dilihat bahwa di sini ada analogi dari air. Air ini
ada dua perbedaan di mana air ini sama-sama jatuh dari tangki dengan ketinggian tertentu. Nah, bisa diperhatikan untuk aliran air A dan B. Aliran air A lebih cepat dibanding dengan aliran air B. Karena itu disebabkan karena B memiliki hambatan pada aliran air tersebut. Sehingga aliran air ini lebih lambat penuh di gelas atau misalnya di wadahnya karena di kondisi aliran B terdapat hambatan. Begitu juga dengan ilustrasi yang di samping ini, yang di kanan ini. Jadi seperti ini ya ilustrasi di arus listrik, bahwa jika ada hambatan atau misalnya terjadi pembesaran di dalam penghantarnya, di dalam sepanjang penghantar tersebut, maka terjadi hambatan sehingga outputnya akan berbeda dengan yang tidak memiliki hambatan, seperti itu. Nah, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi nilai hambatan suatu penghantar. Jadi faktor yang mempengaruhi nilai hambatan suatu penghantar ini adalah memiliki tiga besaran, di mana panjang kawat penghantar itu dengan simbol I itu akan semakin panjang. Jadi akan semakin panjang kawatnya jika jika kawatnya juga akan semakin, jadi panjang kawat penghantar itu semakin panjang karena semakin besar juga nilai hambatannya. Selanjutnya di faktor-faktor yang mempengaruhi nilai hambatan suatu penghantar. Sini ada 3 komponen atau 3 besaran pada faktor-faktor yang mempengaruhi nilai hambatannya, di mana di sini ada panjang kawat penghantar. Nah, apa yang dimaksud dengan panjang kawat penghantar ini? Jadi jika semakin panjang kawat, maka semakin besar juga nilai hambatannya. Kemudian luas penampang kawat penghantar. Nah, jadi semakin besar luas penampang kawat penghantarnya, maka akan semakin kecil nilai hambatannya. Nah, kemudian kalau hambatan jenis kawat penghantar, nah, jadi semakin besar hambatan jenis penghantar, maka semakin besar juga nilai hambatannya. Jadi seperti itu. Jadi bisa dilihat dari gambar aliran ini. Sepanjang aliran ini ada arus listrik yang mengalir, dan selebar luas penampang kawat penghantar tersebut. Nah, kemudian rumus hambat jenis kawatnya itu disimbolkan dengan rho. Nah, jadi semakin besar hambat jenis penghantar, maka semakin besar juga nilai hambatan yang akan diperoleh dari rho tersebut. Nah, seperti ini bisa persamaan matematisnya ditulis seperti berikut, di mana R sama dengan rho kali L per A. Jadi nilai hambatannya akan dicari dari dari nilai rho dikali dengan panjangnya kawat tersebut dibagi dengan luas penampang. Kemudian konduktor dan isolator. Nah, di sini selain kita mengetahui arus listrik dan hukum-hukumnya, persamaan dari hukum Ohm, kita juga harus mengetahui bahan yang digunakan pada arus listrik tersebut. Jadi di dalam arus listrik itu kita menggunakan 2 bahan, yaitu konduktor dan isolator. Nah, konduktor itu adalah zat yang mudah menghantarkan arus listrik. Contohnya seperti besi, tembaga, seng. Nah, itu merupakan konduktor. Jadi yang dinamakan konduktor yang bisa menghantarkan
arus listrik, sedangkan isolator yang bahannya atau zatnya tidak bisa menghantarkan arus listrik, seperti plastik, karet, kayu. Nah, itu tidak dapat menghantarkan arus listrik. Baik, selanjutnya ada kuat arus dalam suatu rangkaian. Nah, jadi di sini ada kuat arus dalam rangkaian yang tidak bercabang. Jadi, pada rangkaian listrik yang tidak bercabang ini, kuat arus di setiap titiknya pada rangkaian ini sama besarnya. Jadi, setiap titik pada rangkaian ini, setiap titik pada rangkaian kuat arusnya nilainya sama besar. Jadi, arus listriknya keluar dari kutub positif. Jadi, arus listriknya keluar dari kutub positif, di sini positif, di sini negatif. Nah, jadi arus listrik yang keluar dari kutub positif sumber tegangan lalu mengalir melalui ampermeter, kemudian lampu, kemudian ampermeter lagi. Nah, seperti itu. Jadi sehingga menuju ke kutub negatif. Nah, jadi menuju ke kutub negatif, sumber kutub negatif. Jadi di dalam rangkaian ini tidak terdapat percabangan, sehingga kuat arus yang ditunjukkan oleh keempat ampermeternya itu sama besar atau I1 sama dengan I2, I3, I4 sampai dengan I total, seperti itu. Jadi nilai pada semua titik-titiknya ini sama besarnya. Kemudian masuk pada kuat arus dalam rangkaian yang bercabang. Nah, jadi menurut hukum Kirchhoff pada rangkaian bercabang ini jumlah kuat arusnya yang memasuki suatu titik bercabang atau I masuk itu sama dengan jumlah yang akan keluar pada titik percabangan pada titik percabangan atau gambar rangkaian listrik tersebut. Jadi I masuknya arus yang masuk, arus yang mengalir di awal akan sama dengan arus yang keluar di kutub positif. Jadi kalau tadi di kuat arus dalam rangkaian tidak bercabang, dia dimulai dari kutub positif, sedangkan kalau di kuat arus dalam rangkaian bercabang, dia dimulai dari kutub negatif. Di mana dia berdasarkan pada hukum Kirchhoff 1. Semua arus yang masuk akan sama dengan semua arus yang akan keluar. Seperti itu. Jadi dia pada hukum Kirchhoff ini, pada kuat arus dalam rangkaian bercabang ini, semua titik cabang, jadi semua titik cabang suatu rangkaian, jumlah arusnya menuju titik cabang yang harus sama dengan jumlah arus yang akan meninggalkannya atau arus yang keluar. Jadi seperti ini ya, dia walaupun bercabang tapi walaupun rangkaiannya ini bercabang, tapi dia akan tetap menjumlahkan semua yang masuk itu akan sama dengan yang keluar. Maka rumusnya adalah I total sama dengan I1, I2, I3, seperti itu. Kemudian susunan hambatan pada rangkaian listrik. Nah, rangkaian listrik ini terdiri atas dua jenis, yaitu seri dan paralel. Selain itu ada juga gabungan dari dua jenis rangkaian listrik yang disebut rangkaian campuran. Nah, di sini yang pertama kita membahas tentang susunan hambatan pada rangkaian listrik. Jadi, perbedaan jenis rangkaian listrik ini terletak pada cara merangkainya. Jadi, rangkaian listrik seri ini disusun secara sejajar, sedangkan rangkaian listrik yang paralel itu akan disusun atau dia akan bercabang. Nah, sedangkan rangkaian campuran, maka dia kombinasi dari
rangkaian seri dan rangkaian paralel. Jadi penerapan dari rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari itu dapat ditemukan pada lampu senter. Nah, jadi bisa teman-teman perhatikan untuk lampu senter itu biasanya tersusun atas dua batu baterai dan sebuah lampu ya. Jadi kalau diperhatikan rangkaian dari lampu senter, nah itu ada 2 baterai dan satu lampu. Jadi batu baterai itu sebagai sumber tegangannya dan lampunya, lampu pada senternya itu disusun secara seri. Nah, sedangkan instalasi listrik pada rumah-rumah seperti ini, sedangkan instalasi listrik pada rumah-rumah itu merupakan contoh penyusunan listrik secara paralel. Nah, untuk rangkaian listrik, rumusnya yaitu rumus untuk mencari hambatan atau R totalnya, yaitu R total yang sama dengan R1 ditambah dengan R2 dan R3, atau I total ataupun V total dia sama. Dia tinggal dijumlah sama dengan penjumlahan dari berapa banyaknya I totalnya I arusnya, tegangannya maupun hambatannya. Sedangkan rangkaian paralel, tegangan total untuk komponen tegangan total dia akan sama dengan tegangan 1, tegangan 2 dan tegangan 3, dan dia bukan dijumlahkan. Tapi kalau untuk mencari hambatan dari arus rangkaian paralel, maka 1 per R total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Jadi ini sebenarnya sama saja, R total sama dengan R1, R2, dan R3. Itu untuk hambatan dan I arusnya dia dijumlahkan, namun untuk tegangannya, tegangan total akan sama dengan tegangan 1, 2, dan 3. Kemudian susunan hambatan campuran. Kemudian untuk yang rangkaian paralel ini, contoh dalam kehidupan sehari-hari itu ada seperti setrikaan, kettle listrik. Nah, itu salah satu contoh aplikasi pada rangkaian listrik paralel. Kemudian ada rangkaian hambatan campuran. Nah, ini kombinasi dari 2 rangkaian tadi, yang seri dan paralel. Di sini ada seri dan paralel. Nah, di mana rumus dari rangkaian campuran ini adalah I-nya, komponen dari I-nya, arusnya itu sama dengan I1 ditambah dengan I2. Jadi dia sama dijumlahkan. Nah, namun R-nya di sini sebagai pengganti. Seperti itu. Jadi sebagai pengganti. Mana sehingga kalau di total, resistor di totalnya, hambatan yang dicari, hambatan total yang dicari sama dengan R1 ditambah dengan 1 per R penggantinya. Baik, sampai di sini materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.